kita bernyanyi dulu. Yesus itulah satu-satunya. Tahu semua kan? Tahu. Ya, kita nyanyikan ya sambil bertepuk tangan. Yesus itulah dua-dua, ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Kepada Amadina, silakan buat doa pembukanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh melakukan pembelajaran kami. Buatlah kami mengerti tentang apa yang diajarkan oleh ibu guru kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Wina. Ya. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu yang berjudulkan Mengapa Manusia Berdosa. Apa anak-anak? Mengapa manusia berdosa? Materi kita ini terdapat pada kitab Kejadian pasal yang ke-3. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, siapa yang tahu apa itu pengertian dari dosa? Ya, Riyama? Melanggar perintah Tuhan, Bu. Iya, betul sekali, melanggar perintah Tuhan. Ada yang tahu lagi? Ya. Dosa itu yang pertama yaitu yang disebutkan dengan Riyama, teman kalian, melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, melakukan kesalahan. Kesalahan itu macam-macam kan bentuknya. Ada begitu banyak macam-macam kesalahan. Kesalahan yang pertama. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Pasti semua. Kesalahan yang pertama, misalkan mencontek saat ujian. Mencontek. Yang kedua, berkelahi. Berbohong, Ibu. Iya, betul sekali. Berbohong. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kesalahan yang lainnya. Dan kita ketahui bahwa semua kesalahan-kesalahan ini satu pun tidak ada yang disukai Tuhan. Sebenarnya dosa itu dari mana sih? Asal mula dosa yang pertama yaitu berasal dari manusia yang diciptakan Tuhan pertama kalinya, yaitu Adam dan Hawa. Iya, pintar, Adam dan Hawa. Kebanyakan orang menganggap bahwa semua manusia di bumi ini memiliki dosa asal. Mengapa dikatakan dosa asal? Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan asal kita pada mulanya yaitu nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Makanya asal mula dosa itu yang pertama disebutkan dengan dosa keturunan. Dan yang kedua, asal mula dosa itu yaitu dari orang tua kita. Kenapa, Bu? Kenapa bisa dari orang tua kita? Iya, karena apa? Karena pastinya orang tua kita juga memiliki kesalahan, memiliki dosa sebelum-sebelumnya. Dan dosa orang tua kita itu terbawa-bawa kepada anaknya. Yang selanjutnya, di sini Ibu memiliki video kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu video manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Nampak semua? Nampak, Bu.
Nah, pada saat ini di Taman Eden Tuhan menempatkan dua manusia sepasang kekasih, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan meletakkan manusia itu di taman ini untuk memelihara semua peliharaan dan tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Tuhan sebelumnya. Dan saat di taman ini Tuhan telah berfirman, semua tumbuh-tumbuhan makanan yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali, selalu ada kecualinya, kecuali satu pohon yang ada di taman ini, di tengah-tengah taman ini. Karena apa? Karena itu adalah pohon pengetahuan. Nah, saat di sini ular telah menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Saat pertama kali ular menggoda si Hawa, Hawa tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi semakin kuat ular ini menggoda Hawa, maka Hawa pun mengambil buah dari pohon pengetahuan itu dan memakannya. Saat di sini, saat Hawa dan Adam telah memakan buah itu, mata mereka terbuka, mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kejahatan, mereka telah berdosa saat itu, dan mereka bersembunyi di balik pohon-pohonan. Aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah-buahan yang Tuhan engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah-buahan itu kepadaku. Maka ku makan, jawab perempuan itu. Ular itu yang memperlakukan aku. Maka ku makan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri. Dan saat ini Tuhan telah memberikan hukuman kepada Hawa, Adam, dan ular. Setelah Tuhan memberikan hukuman kepada mereka, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sejak itu, mereka sama sekali tidak bertempat tinggal di Taman Eden lagi. Ya, dari video tersebut, berarti kita mendapat kesimpulan bahwa semua orang yang berbuat dosa pasti mendapat hukuman dari Tuhan. Iya, betul, dari Tuhan. Akibat dari dosa itu sebenarnya apa sih? Akibat dari dosa itu adalah kematian kekal. Kematian kekal artinya perpisahan dengan Allah selama-lamanya. Alkitab
Akibat dosa menurut Alkitab yaitu yang pertama merusak hubungan Allah dengan manusia. Maksudnya gimana? Merusak hubungan Allah dengan manusia itu berarti hubungan Allah dengan manusia yang melakukan dosa ini tidak baik lagi. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Misalkan nih, Sumingse mencuri pulpen dari Bina. Berarti mereka jadi bertengkar kan? Berarti hubungan antara Bina dan Sumingse itu tidak baik-baik lagi. Yang ketiga, merusak citra manusia. Misalkan seperti contoh yang tadi, si Sumingse mencuri pulpen dari si Bina, berarti si Sumingse kan udah berdosa kali. Berarti itu citranya si Sumingse itu udah hilang gitu. Berarti dia sudah tercap menjadi orang yang jahat, orang yang tidak baik gitu. Yang keempat, membawa kematian. Yang kelima, adanya penghakiman. Adanya penghakiman itu seperti yang telah Ibu tayangkan tadi videonya, yaitu setiap dosa pasti mendapatkan hukuman. Yang keenam, manusia mengalami penderitaan seperti Adam dan Hawa yang tadi. Pada mulanya mungkin mereka bersenang-senang kayak gitu, semua makanan ada disediakan di Taman Eden. Tapi setelah mereka melakukan dosa, ya akibatnya mereka mengalami penderitaan atas hukuman yang diberikan Tuhan. Yang ketujuh, timbulnya ketakutan. Dan yang kedelapan, hukum tabur tuai. Jenis-jenis dosa itu yang pertama, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah itu seperti apa? Yang pertama yaitu menyembah berhala. Artinya, yang kita sembah di dunia ini bukan Tuhan lagi, tapi sudah hal-hal yang lain seperti patung-patung. Yang kedua, menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Yang ketiga, meninggalkan gereja secara perlahan. Dan yang keempat, meragukan Tuhan. Dan jenis dosa yang kedua yaitu dosa kepada sesama manusia, yaitu seperti ini tadi, mencontek, berkelahi, berbohong, dan sebagainya. Yang menjadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu manusia berdosa disebabkan karena mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri atau hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia. Dan dari kesimpulan ini dan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kita. Silakan dicatat ya. Tugas ini Ibu harap minggu depan bisa dikumpul. Yang pertama, dari jenis-jenis dosa tadi, dosa yang manakah yang pernah anak-anak lakukan? Dari jenis-jenis dosa tadi, dosa yang mana yang pernah anak-anak lakukan? Sudah? Yang kedua, dan apakah anak-anak sekalian ingin mengulangi dosa yang sama suatu saat nanti? Apakah anak-anak sekalian ingin mengulangi dosa yang sama suatu saat nanti? Sudah? Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan saat teman kita berbuat dosa? Apa yang dapat kita lakukan saat teman kita berbuat dosa? Dan yang keempat, buatlah sebuah cerita atau pengalaman yang pernah kamu alami saat temanmu berbuat dosa. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Ya, setelah kita mempelajari tentang dosa ini, materi kita pada hari ini, Ibu harap anak-anak sekalian bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk dan yang buruk. Iya, bagus. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu sebelumnya mengabsen dulu ya. Bina, apakah ada yang absen? Tidak Bu. Oh, berarti semua hadir ya? Iya Bu. Ya, bagus. Lain kali dipertahankan seperti ini semua ya. Jangan seperti minggu lalu, banyak yang tidak hadir. Oke? Ya, untuk mengakhiri pertemuan ini, kita bernyanyi Kasih Setiamu yang Kurasakan. Tahu semua?
setia. Kasih setiamu dua-dua ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas kasih setia yang masih kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kasih yang begitu besar. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini ya Bapa dengan sehat. Tuhan Yesus, tadi kami telah mempelajari tentang dosa. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami satu persatu untuk tidak melakukan dosa lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, iring-iring kami, jaga-jagai kami ya Bapa ketika kami hendak melakukan perbuatan dosa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengiring-iring setiap langkah kami. Terpujilah nama Tuhan, esok sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Shalom.